Masa itu kain merah itu tidak boleh beredar di luar. Udah kami dengar itu, Kasak Kusuk itu mau merdeka. Siapkanlah bendera, tapi nggak ada kain merah. Rupanya Jadi di tahun 945 itu umur kakek sekitar 9 tahun. sudah 9 tahun. Udah bisa angkat senjata. Tapi waktu itu kita ikut-ikutan orang ramai aja. Ya namanya gencar kedengaran merdeka, merdeka atau mati, merdeka atau mati. Ya ikut. Rame rasanya kan anak-anak waktu itu. Umur segitu kemar kali rame-rame. Tapi pada umumnya kalau anak dulu, kalau umur segitu belum lagi berani. Belum berani keluar buka-kau gitu enggak. Pasti sudah lebih umurnya. Jadi aku sanksi aku tuh yang rentangnya 90 tahun itu. Mungkin lebih. Tapi ya udahlah. Itu yang menjadi saksi sudah ada. Sudah meninggal pun yang menjadi saksi. Kakek di umur 9 tahun itu belum terlalu berani. Aturannya begitu. Kalau menurut anak dulu, saya tahu fisiologi. Kalau anak dulu umur 9 tahun belum berani apa-apa. Masih takut. Umur-umur 14-15 baru mulai berani megang senjata. Berani keluar main-main gitu. Kalau dulu orang dibilang polisi aja udah takut. Zaman dulu anak-anak dibilang awas ada polisi, ketakutan. Takut. Itu berarti masih di bawah umur. Kalau umur 9 tahun masih takut itu. Nah, sampai umur 10 tahun masih takut kalau dibilang polisi. Itu dulu. Jadi belakangan itu saya analisa kalau yang sudah berani menghadapi apa yang dibilang yang biasa ditakuti orang, udah berani dia. Umpamanya kalau harimau takut, dia berani mengelakkan, misalnya berani. Ada harimau atau orang nggak pernah peduli dia. Kalau udah nyata nampak dia baru dia elakkannya gitu. Tahun berapa kakek lahir? 36. Tahun 36. Merdeka tahun 45. Iya. Sebelum proklamasi kemerdekaan itu kakek nggak pernah terlibat langsung ikut membantu para pejuang, belum pernah. Mana? Di masa zaman Belanda belum ya? Belum. Karena umur kakek masih sekitar masih begitulah. 9 tahun. 9 tahun. Kapan kakek pernah terlibat dalam hal perjuangan? Sudah 45. Berarti sudah ada teriakan-teriakan merdeka. Masih ada konfrontasi lagi sama Belanda itu ya? Belanda nggak ada. Jepang ya? Sama Jepang itu. Belanda sudah diusir Jepang, kan? Nah, tinggal sekarang Jepang sama kita lah. Nah, jadi di masa Jepang itu kehidupan sulit. Kehidupan sulit? Sulit. Mau makan nasi pun payahlah jumpa. Kalau nasi campur jagung ada, nasi campur ubi ada. Itu ada yang dijual orang pasar-pasar itu. Di rumah-rumah pun begitu, rumah tangga. Gak bisa jumpa orang yang makan beras putih. Ya. Cuma orang-orang Jepang aja boleh. Begitulah hidup dulu waktu itu. Jadi itu dengan spontan itulah perasaan itu, bencinya sama Belanda, Jepang itu ikut. Karena tekanan ekonomi kehidupan itu. Ya banyak kematian berkelimpangan di jalan-jalan itu orang. Jepang. Masyarakat. Masyarakat. Gak terurus. Ya itulah spontanitasnya itulah membuat kita marah. Seolah-olah kita pun rasanya sudah dewasa ikut berjuang. Saya ikut itu. Saya sudah pernah bertekad kalau ada kumpulan itu romusa-romusa itu saya bawa granat. Udah pernah megang granat? Iya. Orang nggak tahu. Itu kan ada kebiasaan orang di kampung. Kampil kecil, tempat tembakau, tembakau iris, tembakau kampung, tembakau bakal namanya. Itu di kampung. Itu saya taruhkan. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa. Kalaupun diraba, ya kita memang lindungi dia. Supaya kalau tersenggol pun yang terasa yaitu tembakau. Nah, tapi belum pernah saya jumpa
yang terkumpul begitu mau saya granat. Saya sudah tahu mempergunakan granat. Granat 3 detik sama 5 detik itu sudah tahu. Nah itu, tapi nggak pernah jumpa. Tapi tekad untuk berjuang sudah ada. Terus granat itu pernah kakek gunakan? Nah itulah yang kutunggu-tunggu kalau ada terkumpul, aku granat. Tapi nggak ada. Dari mana kakek dapat 3 granat itu? Orang tua saya dulu penyedia bahan peledak. Jadi di rumah kami itu gudang senjata. Sama itu apa WC itu, tangki WC itu, itu disimpan itu senjata-senjatanya itu. Takut kalau diperiksa mata-mata Belanda. Nah itu senjata apa saja ada di situ. Di rumah. Nah, di rumah. Okay. Cuma memakainya ya paksa hati-hati kan, nggak boleh tahu. Setelah kalau tahu orang itu datang terus nyerbu, nggak bisa kita tahan. Tak ada penangkal kita, nggak ada. Jadi belum pernah dipakai. Cuma kami itulah aktivitas kami dulu, mencari senjata, mensupply TKR. Sebab dulu senjata kita tuh banyak yang dari Jepang yang sudah macet-macet. Ada yang ditembakkan nggak mau meledak. Apanya sudah masuk angin mesiunya. Nah itulah. Oke, sejarah yang paling terkesan, yang paling kakek ingat lah, yang bisa kakek ceritakan itu apa kakek dari kakek di zaman waktu apa Sekutu. perebutan apa itulah perebutan bendera di kantor polisi Belawan itu. Jadi mau menurunkan bendera Jepang lah, berebut-rebutan. Itu mulanya. Itu aja yang kuingat. Situlah kami itu megangin bambu runcing bagi. Kalau ada yang melawan. Itu kakek udah usia belasan tahun itu? Kurasa udah 11 tahun lah usia. Umur kakek? Masa itu. Itu aja yang berkesan cuma. Mengambil bendera di kantor polisi Belanda, Jepang. Jepang. Menurunkan bendera Jepang. Berebutan? Berebut. Dulu setelah nampak gaya-gayanya orang Jepang ini sudah mau kalah sudah, kan? Jadi orang itu sudah bertekad, sebagian itu inisiatif otonom sama panglima-panglimanya. Nah, terserah sama orang tuh. Mau cara mana orang tuh mau mempertahankan daerah orang tuh. Gitu, ya kan? Jadi barangkali tidak semua yang mengikuti sistem orang yang di Belawan itu. Karena yang sistem di Belawan itu, kalau dia dipakai les merah di kepalanya, itu sudah berani mati. Siapa yang pakai les merah? Orang Jepang. Karena orang itu sudah yakin sudah mau kalah. Oh, jadi orang Jepang dulu kalau tanda dia mau kalah, dia siap mengorbankan dirinya, berani mati. Berani mati. Diikatnya kepala? Ikat di kepala itu tanda apa tuh? Apa namanya? Mikasi. Mikasi namanya. Nah, itulah dia. Nah, itu kalau yang bunuh diri itu arah kiri namanya. Itu biasanya atasannya. Kalau dia sudah pangkat kolonel gitu atau kapten, ya bunuh diri. Ke jantungnya itu diapakan pisau kecil itu. Ada orang itu kan pakai pisau 2 macam itu. Satu yang panjang, satu yang pendek. Nah, samurai. Nah itu. Makanya dibilangkan ada tradisinya. Masa itu kain merah itu tidak boleh beredar di luar. Karena dipergunakan untuk jibaku. Apa itu? Tanda itu tanda jibaku. Jibaku itu apa? Jibaku itu bunuh diri. Gila-gilaan gitu. Nah, jibaku namanya. Jadi disimpan itu. Kebetulan mau persiapan merdeka, kami sudah tahu tanggal 16 itu sudah kedengaran bahasa di Jakarta sudah diproklamirkan merdeka. Mau disiapkan proklamasi kemerdekaan. Itu kan ada sejarahnya itu. Dan di pemuda Soekarno-Hatta itu ditarik pemuda itu orang tua memproklamirkan. Yang Soekarno-Hatta nggak berani. Nah, pemuda yang dulu. Jadi itulah. Udah kami dengar itu kasak kusuk itu mau merdeka. Siapkanlah bendera, tapi nggak ada kan merah.
Rupanya waktu mengandung adik saya yang lahir tahun 1 Agustus, tetangganya merah dari Jawa Tengah. Tahu aku namanya? Dari Seragen. Madin Seragen, Jawa Tengah. Itulah dipotong-potong, dirakit, dijahit. Jadi kira-kira ada panjangnya semeter, lebarnya 60 cm. Mau dikibarkan? Iya, mau dikibarkan lah, maksudnya tanggal 17 besoknya. Dikibarkan di mana? Malam baru dikerjain. Dikibarkan di mana kayak? Ya itu di kantor polisi itu. Kantor polisi yang direbut itu. Jepang. Nah, itu. Nah, itulah baru rebutan situ. Salahnya itulah, tidak kami simpan itu bendera. Itu jadi bukti bahasa di masa itu kami ikut berjuang, ini tandanya. Tandanya. Oh, jadi pada saat itu para pemuda berebut untuk menurunkan bendera Jepang, iya, dan memasang bendera merah putih, iya, yang tadi sambil mengambil senjatanya. Yang tadi dijahit bendera merah putih tadi. Nah, itu untuk khusus kami punya. Orang tuh lah, ada kertas bagi. Tapi itu pokoknya bendera yang kami jahit itu, yang kami rakit itu bendera utamanya lah gitu. Iya, iya. Toko gurunya. Yang lain itu kalau mau ngikat ya ngikat, ikutlah. Jadi itu yang dikibarkan itulah utama, pertama-tamanya. Iya. Nanti kalau yang mau ngikut yang lainnya terserah. Pokoknya sudah ada berkibar bendera di kantor polisi. Sebab memang pantauan orang awalnya kantor polisi. Kalau bendera apa yang di kantor polisi itulah dia. Karena itu yang memegang kuasa. Nah, ya untuk umum. Jadi itu. Nah, itulah sejarahnya kain merah itu. Tidak bisa didapati di daerah Delhi ini kain merah. Semua sudah diambil Jepang. Nah, jadi padahal itu bahan kita untuk bendera kan, nggak ada. Jadi sengaja disembunyikan kain merah itu kayak supaya nggak. Bukan disembunyikan, disita. Kan nampak disita. Supaya nggak buat bendera merah putih. Enggak, sebenarnya itu bukan ke situ bikinnya. Persediaan orang tuh untuk jibaku. Untuk tanda bunuh diri. Diikat di kepala tuh kayaknya. Iya, di kepala, apa kan? Ada namanya. Serpet atau apa. Jadi kalau kain merah itu diambil orang tuh untuk persiapan ikat kepala. Iya. Apabila itu diikat tandanya. Tanda. Itu tanda. Bosnya. Kalau sudah berani dia mengikat kepalanya begitu, tanda dia sudah berani mati. Itulah dia. Untuk menghadapi musuh lah. Musuh. Baik itu kalangan rakyat Indonesia. Pikirnya orang tuh bisa mengalahkan siapa aja lah musuh dia. Tapi kita tuh lebih berani lagi, orang tanah kita sendiri. Iya. Kewalahan juga orang tuh, mana? Banyak orang tuh yang waktu cerita yang di tebing itu dibunuh, hanyut di sungai tebing itu. Tentara Jepang. Ya. Ada lagi kesan yang paling kakek mau sampaikan? Kesan yang paling apa yang bisa kakek ceritai lagi? Sebab banyak yang mau diceritakan, yang embel-embel kecil-kecil, detail-mendetail, tapi nggak mampu kita mengapanya, merekamnya itu. Bagaimana kita berhadapan teman dia, apa katanya, apa macam mana kita sama bangsa kita, rentetan aksi itu, dah sulit kita menjabarkannya. Macam tentara sekutu tuh, dipancing-pancing sama perempuan, dan yang ada sama perempuan senjatanya pun diambil. Itu kan cerita sepele namanya itu. Tapi dapat senjatanya tuh sebijinya, sepucuk, dijual sama TKR. Itulah namanya dulu tentara kami, namanya tentara semut. Nah, itulah yang bekerja menyuplai senjata-senjata sebagian, bukan banyak. Sedikit banyaknya ada sama TKR, Tentara Keamanan Rakyat, untuk menyumbang senjata gitulah. Demi perjuangan kemerdekaan Indonesia kayak. Iya. Sehingga memang artinya kecil, tapi kalau dikembangkan dia maknanya besar. Iya. Ya kan? Perjuangan tadi. Karena kita mau berjuang
kecil lah memang perbuatan orang kita pun kecil, ya kan? Tapi makna perjuangannya itu ya. Iya, makna perjuangannya itu yang besar. Kalau aktivitasnya ya kecil lah. Macam siapa itu pun. Apalah sekarang tuh, kalau Soekarno itu sendiri, apa artinya dia kalau sendirian aja? Tapi karena jiwanya itu dipaparkan jiwanya itu yang mengenai rakyat seluruhnya, ya besar kan dia. Sebab kita bukan malaikat, enggak. Bagaimanapun bukan pula kita itu orang apatis, enggak tahu apa-apa. Tahu, ikut bergolak terombang-ambing di dalam kemerdekaan itu. Ya. Bukan kita pangku tangan, bukan kita di dalam perut, bukan kita tengah menyusui. Sekiranya orang menyusui pun sudah terasa ikut berjuang. Karena dia menyusul nggak bisa tenang, lari ke sana, lari kemari, ya kan? Nah, itu aja. Dari situ aja sudah bisa diapa. Apalagi yang sudah bisa mencari kayu sepotong, beras segenggam untuk nyuplai keluarganya. Tentu semua sama-sama bereaksi, berusaha Pada zaman itu ya. pada zaman itu. Sama-sama berjuang. Iya. Ya. Oke lah. Ya,